Masih bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan dan juga epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko. Saya lanjutkan ke Bung Miko. Bung Miko, jadi kalau sekarang kita bicara Jawa Barat, Dinkes Jawa Barat sudah menyatakan, sudah menyampaikan informasi bahwa Depok tertinggi saat ini, tetangga Jakarta. Ya, jadi menurut saya memang Depok merupakan daerah tertinggi sejak Delta juga merupakan daerah tertinggi. Nomor dua adalah Bandung yang merupakan daerah tertinggi dibandingkan dengan jumlah penduduknya begitu. Jadi menurut saya Depok karena dekat dengan Jakarta, bukan karena Depoknya begitu. Karena dekat maka epicentrumnya Jakarta, Depok kemudian meningkat menjadi nomor satu di Jawa Barat begitu, Mas. Ya. Dan ini terus bergerak karena penularan yang terus bergerak. Dari bagaimana kemudian untuk menghalau penularan ini? Supaya kalau tadi prediksi dari Bung Miko 2 kali lipat dari puncak Delta pada Juli tahun lalu tidak terjadi. Ya, kalau menurut saya harusnya ya sekarang diterapkan PPKM berlevel dan lebih ketat dari level 3 begitu. Karena level 4 dong berarti? Level 3 itu tapi pengawasannya nggak ada. Semua jalan seolah-olah nggak ada PPKM level 3. Saat ini beda dengan dulu ya? Dengan level 3 atau 4 pada waktu Delta? Di Depok, aduh ya Allah. Saya bilang ya Allah, ini mah sama saja masyarakat dan pemerintah membiarkan kemudian peningkatan Omikron ini sedemikian rupa begitu. Padahal kesulitan mencegah penularan Omikron luar biasa. Jadi menurut saya ya kita sama aja menyerah begitu sekarang ini. Apa karena mungkin tanpa tentu kita tetap harus waspada ya? Karena memang penularannya cepat tapi gejala ringan? Ya, menurut saya memang masyarakat harus ditingkatkan kewaspadaannya dan kedisiplinannya dengan protokol kesehatan. Bukan hanya kewaspadaan. Menurut saya masyarakat waspada tapi tidak disiplin dengan protokol kesehatan. Jadi menurut saya, minta lagi aja membanyak. Jadi kapan turunnya? Dipastikan meningkat kalau kondisinya seperti ini terus. Anda memperkirakan seperti itu? Betul, ya sampai puncaknya. Jadi dibiarkan sampai puncaknya aja begitu. Kalau begitu puncaknya tercapai ya turun dengan sendirinya. Dengan intervensi yang minimal. Betul demikian Mbak Nadia? Sebenarnya kita tahu bahwa kan di Inmendagri sudah ditetapkan ya ada perpanjangan untuk beberapa kabupaten kota dengan level 3. Kemudian PTM juga sudah tidak dilakukan lagi dan tentunya kita berharap pemerintah daerah melakukan hal-hal yang sudah menjadi ketentuan di dalam Inmendagri maupun sesuai dengan indikator pada level PPKM ya. Kalau kita melihat bahwa aturan-aturan seperti yang boleh melakukan aktivitas di tempat publik dengan menggunakan peduli lindungi itu kan sudah men-screening ya orang-orang yang positif, tidak bergejala atau kontak erat tidak bisa melakukan aktivitas di tempat publik dan mereka juga yang belum vaksinasi 2 kali ya. Terkait tentang tadi Pak Miko sampaikan mungkin tidak ada satgas ya, mungkin sangat variatif di berbagai daerah. Ada yang aktivasi satgasnya juga cukup baik ya, kemudian bahkan sampai level RT RW itu juga melakukan pengetatan ya, terutama untuk membatasi mobilitas. Bu Nadia, saya ingin bertanya. Kan jelas ya. Iya, kalau seandainya dianggap gejala ringan, tapi tingkat kematian cukup tinggi juga di varian Omikron ini, Bu Nadia ya? Iya, kalau kita bicara gejala, mungkin kita bisa melihat gejalanya ringan. Makanya kita selalu mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada. Ya. Jadi yang dilakukan pemerintah itu bukan hanya kita intervensinya di hilir saja, tapi dari hulu tetap kita perkuat karena kan kecepatan penularannya jauh lebih cepat dari Delta. Termasuk untuk lansia, bagaimana menjaganya? Betul, ya. Jadi pada lansia ini kita tahu bahwa vaksinasi booster pada lansia ini menjadi prioritas utama.
dari awal pada saat kasus Omikron belum terlalu setinggi ataupun peningkatan COVID-19 belum setinggi pada kondisi saat ini, kita kan sudah memulai vaksinasi booster kepada seluruh lansia di seluruh kabupaten kota. Yang kedua adalah kita tahu bahwa di dalam level PPKM, indikator cakupan vaksinasi lansia itu menjadi salah satu indikator yang harus dicapai untuk daerah bisa mencapai level 2 atau level 1. Jadi tetap kita dorong, selain itu juga kita bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk melakukan percepatan akselerasi baik vaksinasi booster maupun vaksinasi lansia. Baik, terakhir ke Bung Miko, apa yang bisa dilakukan untuk melindungi semua kalangan, termasuk juga lansia? Ya, kalau kita berperang dengan musuh yang lebih cepat, tapi menurut saya PPKM kita pakai yang lama, begitu itu menurut saya strategi yang salah begitu. Kedua adalah bahwa masyarakat kita memang menurut saya harus juga kepeduliannya dan kepatuhannya terhadap protokol kesehatan. Jadi menurut saya benar-benar harus juga harus kemudian diingatkan kepada masyarakat harus patuh pada, bahkan lebih patuh harusnya. Jadi menurut saya mengingatkan masyarakat itu tidak gampang. Jadi menurut saya kalau tidak diingatkan terus-menerus pada saat sekarang ini, saya pesimis peningkatan COVID atau Omikron ini di negara kita di Pulau Jawa itu akan berkurang begitu. Baik, hanya dengan usaha protokol kesehatan tadi. Begitu. Baik, hanya dengan usaha protokol kesehatan tadi berupa kesadaran dari setiap masyarakat yang bisa menahan laju penularan COVID-19 di negara kita. Semoga segera berakhir dan mudah-mudahan juga segera nanti kita akan lihat bagaimana nanti akhir Februari dan juga awal Maret yang diperkirakan akan terjadi puncak varian Omikron ini. Terima kasih Bung Tri Yunis Miko, epidemiolog dari Universitas Indonesia, juga juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Terima kasih Dr. Nadia dan juga Bung Miko. Selamat malam, sehat selalu.